Pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba ngerasa hidup orang lain tuh jauh lebih seru dari hidup kita? Mereka liburan, nongkrong, sukses, kayaknya hidupnya perfect banget. Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. So, di video ini aku bakal jelasin secara detail. Apa itu FOMO, kenapa sih kita bisa kena FOMO, dampak buruknya ke hidup kita, serta solusi praktis biar nggak kejebak sifat FOMO ini. Mantap lah pokoknya, kalian harus stay dan simak terus biar nggak ikut-ikutan FOMO. Yang pertama adalah kita perlu tahu dulu apa itu FOMO. FOMO adalah rasa takut ketinggalan. Takut ketinggalan berita, tren, gosip, acara, atau bahkan pencapaian orang lain. Rasa ini bikin kita ngerasa harus selalu update, harus selalu terhubung, dan harus selalu tahu apa yang lagi hits. Misalnya, teman-teman pada nonton konser tapi kita nggak ikut, langsung muncul rasa insecure. Atau ada orang upload pencapaian kerjaan, lalu tanpa sadar kita bandingin sama diri sendiri. Inilah FOMO, rasa takut kalau kita ketinggalan momen yang orang lain punya. Yang kedua adalah kenapa sih kita bisa kena FOMO. Pertama, karena sosial media. Platform itu sengaja didesain biar kita bandingin hidup kita dengan highlight orang lain. Ingat, yang kita lihat di feed hanyalah potongan terbaik hidup mereka, bukan kehidupan nyata fullnya. Kedua, karena rasa kurang percaya diri. Kita nggak yakin sama jalan hidup kita, otomatis kita gampang iri dengan jalan orang lain. Dan ketiga, karena takut nggak dianggap eksis. Kita ngerasa kalau nggak update, kita bakal dilupakan. Padahal sebenarnya nggak juga. Jadi intinya, FOMO itu muncul bukan karena hidup kita jelek, tapi karena otak kita kebanjiran perbandingan yang nggak sehat. Yang ketiga adalah apa dampak buruk FOMO. Kalau dibiarkan, FOMO bisa merusak banget. Dampaknya nyata, bikin kita cemas dan overthinking tiap kali buka sosmed. Menggerogoti rasa syukur karena fokus kita selalu ke hal yang kita belum punya. Bikin boros waktu karena lebih banyak mikirin hidup orang lain daripada ngurus hidup sendiri. Dan yang paling parah, bikin mental capek. Seolah-olah kita harus kejar-kejaran sama orang lain, padahal track hidup kita beda. Yang keempat adalah gimana cara mengatasi FOMO. Ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung kalian coba. Pertama, batasi sosmed dengan sadar. Atur screen time, misalnya 1-2 jam sehari maksimal, atau tentukan jam khusus untuk buka sosmed. Dengan begitu, kita nggak terus-terusan terjebak bandingin hidup. Kedua, selalu ingat bahwa sosmed itu cuma highlight reel. Yang orang posting itu potongan terbaik, bukan keseluruhan hidup. Mereka juga punya masalah, hanya saja nggak ditampilin. Jadi jangan pernah bandingin behind the scene hidup kita dengan highlight reel orang lain. Ketiga, fokuslah ke hal yang bisa dikontrol. Daripada sibuk mikirin, kok gua nggak kayak dia, lebih baik bikin progres kecil di hidup kita sendiri. Entah itu perbaiki habit tidur, tambah skill baru, atau olahraga rutin. Keempat, coba digital detox mini. Nggak perlu langsung ekstrim 7 hari tanpa HP. Cukup mulai dari hal kecil seperti 1 jam sebelum tidur tanpa sosmed. Atau sehari pilih 1 jam bebas gadget. Efeknya langsung terasa, pikiran lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Kelima, latih gratitude atau rasa syukur. Setiap hari tulis 3 hal kecil yang bikin kita bersyukur. Bisa sesimpel makan enak hari ini, punya teman ngobrol, atau sekadar bisa nonton video ini. Kalau kita melatih diri untuk melihat apa yang kita punya, rasa kurang itu otomatis berkurang. Keenam, belajar menikmati keheningan dan waktu sendiri. Banyak orang kena FOMO karena takut sendirian. Padahal, waktu sendiri itu powerful banget buat refleksi diri, mikir jernih, dan recharge energi. Coba
luangkan minimal 15-30 menit sehari tanpa distraksi, entah untuk meditasi, journaling, atau sekadar duduk santai tanpa HP. Ketujuh, ubah fear of missing out jadi joy of missing out. Alih-alih takut ketinggalan, coba nikmati momen kita sendiri. Baca buku, jalan sore, atau sekadar rebahan tanpa scroll. Biarkan orang lain punya jalannya, karena kita juga punya jalan sendiri. Dan yang terakhir adalah, intinya FOMO itu wajar. Hampir semua orang ngalamin. Tapi jangan sampai hidup kita dikendalikan sama ilusi di layar. Ingat, hidup terbaik itu bukan tentang ikut-ikutan orang lain, tapi tentang bagaimana kita nikmati perjalanan kita sendiri. Kalau kalian pernah ngerasa kena FOMO, coba share di kolom komentar pengalaman kalian. Dan kalau kalian mau aku bikin challenge 24 jam tanpa sosmed buat ngetes FOMO ini, kasih like biar aku tahu. Stay mindful, stay fokus sama hidupmu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya.